Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Waalaikumsalam. kelompok 1 dari mata kuliah akuntansi sektor publik akan menjelaskan karakteristik anggaran pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan organisasi nirlaba. Di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu saya Billy Pambudi. Dan saya tadi saya Suyani. Baiklah, saya pertama akan dijelaskan oleh Teresa Yusiniani. Pada Teresa, dipersilakan. Baiklah, di sini ada definisi anggaran. Anggaran dalam arti sempit adalah dari kata budget atau juga disebut dengan kata budget dari Prancis yang berarti sebuah tas kecil. Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran yang direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja menurut Majid. Anggaran sektor publik menjadi instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendali. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Anggaran sektor publik menjadi penting karena anggaran sektor publik adalah alat bagi organisasi untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, menurut Majid. Selanjutnya, di sini ada karakteristik dan fungsi anggaran. Anggaran mempunyai beberapa karakteristik menurut Majid pada 2019, yaitu yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Itu satu atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Dan yang kelima adalah sekali disusun. Anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Anggaran sektor publik juga mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu pertama adalah anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran ini merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Sebagai pengendali, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga adalah anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Di sini adalah alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah anggaran sebagai alat politik atau political tool. Anggaran ini digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Lalu yang kelima adalah anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Yang keenam adalah anggaran sebagai alat penilaian kinerja atau performance measurement tool, yaitu anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder, yaitu eksekutif, kepada pemberi wewenang, yaitu legislatif. Yang ketujuh adalah anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Anggaran ini dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Yang kedelapan adalah anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, yaitu anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Lalu, prinsip anggaran. Menurut Majid pada 2019, ada beberapa prinsip dasar anggaran sektor publik, yaitu pertama adalah otorisasi dan legislatif. Maksudnya adalah anggaran publik harus mendapatkan otorisasi
dan legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua adalah komprehensif, yaitu anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga adalah keutuhan anggaran, yaitu semua penerimaan dan belanja pemerintah terhimpun dalam dana umum. Yang keempat adalah non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima adalah periodik, yaitu anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan. Yang keenam adalah akurat, yaitu anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan, dan anggaran dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh adalah jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Lalu yang terakhir adalah diketahui publik. Itu anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Di sini ada karakteristik anggaran pemerintahan pusat. Dari definisi dan tujuan, anggaran pemerintahan pusat adalah dokumen keuangan yang disusun dan disahkan untuk mengalokasikan sumber daya dalam rangka menjalankan program-program nasional. Di Indonesia, anggaran ini dikenal sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN. APBN biasanya dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 30 Desember tahun anggaran. Dalam APBN ini terdapat tercantum penerimaan dan pengeluaran serta pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Karakteristik utama yang pertama adalah regulasi dan undang-undang. APBN disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan harus disahkan oleh DPR. Dan UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua adalah sentralisasi, yaitu anggaran mencerminkan kebijakan nasional dengan pendekatan top-down. Yang ketiga adalah tujuan dari APBN, yaitu berorientasi pada pembangunan. Maksudnya, fokus utama anggaran adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Dilanjutkan dengan prinsip APBN. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan aspek pendekatan. Contohnya adalah intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah kecepatan anggaran, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, dan penuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Yang kedua adalah berdasarkan aspek pengeluaran, yaitu hemat, efisien berdasarkan anggaran. Dua, teratah, terkendali sesuai rencana atau program atau kegiatan. Dan yang ketiga adalah maksimalisasi hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan potensi nasional. Lalu, yang kelima adalah komponen APBN, yaitu pendapatan negara dan hibah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 17 yang menyatakan bahwa pendapatan negara terdiri atas yang pertama, penerimaan pajak, yang kedua adalah penerimaan bukan pajak, dan yang ketiga adalah hibah. Lalu, ada belanja negara. Belanja negara dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, belanja pemerintahan pusat, yang kedua adalah transfer ke daerah dan dana desa. Dan yang ketiga adalah pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran ini memiliki dua komponen. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Tahap penyusunan APBN yang pertama adalah perencanaan dan penetapan. Di tahap ini, pemerintah mempersiapkan rencana atau rancangan APBN meliputi perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Perencanaan dan penyusunan RAPBN dilakukan pada setiap periode Januari sampai dengan Juli di tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Yang kedua adalah pengajuan, pembahasan, dan penerapan. RAPBN yang telah ditetapkan kemudian diajukan untuk melalui proses pembahasan oleh Menteri Keuangan, Panitia Anggaran DPR, dan mempertimbangkan masukan dari DPD. Hasil dari pembahasan RAPBN akan menjadi Undang-Undang APBN yang memuat satuan anggaran. Yang ketiga adalah pengawasan pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN ini akan diawasi pengawas fungsional dari eksternal maupun juga dari internal pemerintah. Yang keempat
adalah penangguhjawaban pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan harus disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan usai tahun anggaran berakhir. Selanjutnya adalah karakteristik anggaran pada pemerintahan daerah. Dari definisi dan tujuan, anggaran pemerintah daerah adalah rencana keuangan tahunan yang disusun untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Di Indonesia, anggaran ini dikenal sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut juga dengan APBD. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selanjutnya akan dibahas oleh Billy Pambudi. Kepada Billy, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan karakteristik anggaran pada pemerintahan daerah. Karakteristik utama, desentralisasi. APBD disusun dengan pendekatan bottom up sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Yang kedua, tujuan APBD. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah. Yang kedua, membantu pihak pemerintah daerah demi mencapai tujuan fiskalnya. Yang ketiga, membantu menimbulkan prioritas belanja pemerintah daerah. Yang keempat, membantu meningkatkan dan juga menghadirkan transparansi Pemda dalam penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan juga mempertanggungjawabkannya ke DPRD. Selanjutnya, prinsip penyusunan APBD. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. Yang ketiga, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keempat, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melibatkan partisipasi masyarakat. Dan yang keenam, substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya. Komponen dari APBD. Yang pertama, anggaran pendapatan daerah, terdiri dari pos pendapatan asli daerah, pos dana perimbangan, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang kedua, anggaran belanja daerah, terdiri dari pos belanja pegawai, pos belanja barang dan jasa, pos belanja modal, pos belanja lainnya. Dan yang ketiga, anggaran pembiayaan daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Tahap penyusunan APBD. Yang pertama, tahap perencanaan dan pengajuan. APBD dirancang dan diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Yang kedua, tahap pembahasan dan persetujuan. Rancangan APBD atau RAPBD akan dibahas oleh pemerintah daerah dengan usulan dari DPRD. Selain itu, DPRD juga akan memutuskan untuk setuju atau tidak mengenai RAPBD tersebut. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, ketentuan lebih detail soal pelaksanaannya lebih lanjut akan dituangkan melalui keputusan gubernur, wali kota, bupati. Yang keempat, tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Penyampaian laporan ini telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, karakteristik anggaran pada pemerintahan desa. Definisi dari anggaran pada pemerintahan desa. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa dikenal sebagai anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD-DES. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 23 ditegaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.
Karakteristik utama. Yang pertama, konteks lokal. Fokus pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang kedua, sumber pendapatan terbatas. Pendapatan desa berasal dari dana desa, alokasi dana desa, ADD, yang bersumber dari APBD, serta pendapatan asli desa, PADES, seperti hasil usaha desa. Yang ketiga, partisipatif. Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa sehingga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Karakteristik utama. Yang keempat, transparansi tinggi. Pengelolaan APBD ES harus diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat desa untuk meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas. Yang kelima, pengawasan internal. Pelaksanaan APBD ES diawali oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD serta Inspektorat Daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Yang keenam, pembuatan anggaran dan proposal dusun. Dana yang akan digulirkan dari pemerintahan sebesar 10% dari APBN ini akan diberikan secara langsung kepada desa-desa. Kemudian, tiap desa akan mengalirkan dana-dana tersebut kepada dusun-dusun di bawah desa, agar dana yang mengalir dari desa ke masing-masing dusun dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dibuat anggaran masing-masing dusun beserta proposal kegiatannya. Selanjutnya, karakteristik anggaran pada organisasi nirlaba. Definisi dan tujuannya. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak mencari laba, seperti organisasi keagamaan, yayasan atau lembaga pendidikan. Organisasi nirlaba pada umumnya memiliki pemimpin, pengurus, atau penanggung jawab yang menerima amanat dari para stakeholdernya terkait dengan konsep akuntabilitas, di mana akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban akuntabilitas, maka laporan keuangan perlu disajikan oleh organisasi nirlaba. Karakteristik utama. Yang pertama, berbasis misi. Anggaran disusun untuk mendukung misi organisasi seperti tujuan sosial, pendidikan, keagamaan, atau kemanusiaan. Yang kedua, sumber pendanaan donasi. Pendapatan utama organisasi nirlaba berasal dari donasi individu, hibah dari lembaga donor, sponsor, atau hasil kegiatan penggalangan dana. Yang keempat, akuntabilitas publik. Organisasi nirlaba wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada donatur penerimaan manfaat dan masyarakat umum melalui laporan keuangan yang transparan. Yang kelima, fleksibilitas program. Anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek atau perubahan prioritas yang mendukung misi organisasi. Dari hasil presentasi kami berdua, terdapat kesimpulan yaitu setiap entitas memiliki karakteristik anggaran yang unik sesuai dengan fungsi, tanggung jawab, dan tujuannya. Pemerintah pusat memiliki cakupan anggaran yang luas dengan fokus strategis nasional. Pemerintah daerah berfokus pada kebutuhan regional. Pemerintah desa pada pemberdayaan masyarakat lokal, sementara organisasi nirlaba menitik beratkan pada misi sosial. Pemahaman terhadap karakteristik ini penting untuk memastikan anggaran dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Eh, Sekian hasil presentasi dari kami berdua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada penonton serta ibu yang mengajar. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.